Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Tony pagi hari ini? Pagi hari ini nampaknya langit cerah. Di- Apakah secerah di MK? Nah, Apakah tidak? Kita belum tahu. betul. Ini karena kisah dari persidangan gelar karpet itu hari ini ya. Pagi 01 maunya apa, siang 02 03 maunya apa. Kisah itu akan kita bahas setelah kita bincang tentang yang satu ini. Baru-baru ini Ustaz Habib Rizik ini baru menikah lagi, tapi nampaknya mendapat hadiah Al-Kisah tentang timbul tenggelamnya kasus kilometer 50. Gazalba namanya, hakim agung itu. Nampaknya ada main atur-atur sidang atas dua polisi yang dijadikan tersangka pada saat itu. Apa yang terjadi dengan ini? Apakah ini ada hubungannya dengan Hang Heng Hong, dengan polisi militer yang baru-baru lalu menjadi tersangka pula? Wallahu a'lam. Mungkin Mas Tony yang bergaul ke sana kemari tahulah. Belum lagi urusan perkara ini, pemilihan presiden yang di Mahkamah Konstitusi. Apa yang akan terjadi? Dan kemarin masalah korupsi menjadi sorotan karena Pak calon presiden mengatakan tidak akan kompromi dengan korupsi. Nah, ini juga menjadi kisah kita yang akan kita bahas. Silakan Mas Tony, kita akan bincang berkisar itu atau ada tambahan lain? Silakan yang ditulis Mas Tony hari-hari ini. Tafadol. Iya, yang pertama saya mengucapkan selamat pada Habib Rizik dan semua yang sedang menjalankan prosesi pernikahan. Semoga samawa. Itu doa kita terbaik untuk mereka yang sedang Allah jodohkan. Semoga terutama memberikan berkah untuk umat, untuk bangsa, dan untuk negara ini. Yang kemudian yang terkait dengan seorang hakim yang lalu diduga sampai pada penyidikan ya, diduga mendapatkan gratifikasi terkait dengan diduga terkait dengan kasus KM 50. Menurut saya ini menarik untuk dibuka ya. Bukan soal gratifikasinya saja berhenti di situ, tetapi juga akan mengusut kembali kasus hukumnya. Karena publik menganggap kasus ini belum tuntas. Apakah pada akhirnya akan tuntas? Satu ketika kita lihat bahwa ketika kongsi itu sudah tidak menyatu, ketika sebuah kekuasaan itu sudah bercerai-berai itu artinya ya biasalah koalisi itu satu dengan A sama B, sekarang A sama C dengan D dan sebagainya. Itu bisa mengubah konstelasi yang konsekuensinya bisa membuka luka-luka lama yang di antara mereka sendiri gitu. Jadi ini kemungkinan juga bisa terbuka, kita nggak tahu ya ke depan. Tetapi yang jelas publik masih merasa penasaran akan kasus KM 50, dianggapnya belum tuntas karena hukuman itu kok dari sisi hukum sepertinya belum proporsional ya. Publik ini bacaan publik ya, proporsional. Ada yang meninggal sekian, apakah betul itu cuman 2 orang yang terlibat, kan? Apakah itu tidak sengaja, apakah itu sengaja? Ini masih belum clear, masih mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari publik ya, yang kita tidak tahu apakah kemungkinan nanti setelah bergesernya kepemimpinan, bergantinya presiden, apakah kemudian akan ada desakan yang lebih masif untuk membuka ini, atau presiden yang baru pada akhirnya nanti siapapun presiden itu kemudian membuka kasus ini dan sebagainya ya, kita tidak tahu. Yang pasti rakyat menginginkan semua masalah menjadi jelas, semua masalah menjadi clear sehingga tidak menimbulkan pertanyaan, kecurigaan, dan bahkan stigma-stigma yang sesungguhnya tidak kondusif kalau itu menyisakan cerita kelam di dalam sejarah masa yang akan datang. Itu Pak Ihsan berkaitan dengan tapi ini bagus sudah
terbukti atau tidak itu kan sudah masuk di dalam penyidikan. Iya. Dari penyelidikan sudah masuk kepada penyidikan. Ya, kalau itu memang berarti betul ini berarti ada yang harus diungkap kembali kalau itu betul-betul terjadi gratifikasi berkaitan dengan KM 50. Kemudian yang kedua soal MK ya, soal MK. Hari ini mulai sidang. Mahkamah Konstitusi ya. Sekali lagi bukan Mahkamah Konstitusi, keluarga, bukan keluarga ya, konstitusi. Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi ya. Pada akhirnya nanti akan menjadi Mahkamah Keluarga atau Mahkamah Konstitusi kita nggak tahu. Tapi sebut aja sekarang Mahkamah Konstitusi. Gitu. Mahkamah Konstitusi ada beberapa catatan yang harus dijadikan sebagai sebuah basis analisis untuk MK ini. MK ini Mahkamah Konstitusi sekarang sedang bersidang terhadap sengketa. Pertama soal materi. Ada materi kualitatif, ada materi kuantitatif gitu. Saya melihat yang paling awal ada semacam keseriusan dari misalnya 02 untuk dalam tanda kutip untuk melakukan sebuah perlawanan, ada dalam tanda kutip kepanikan. Contoh misalnya Pak SBY sudah membuat video. Kalau situasi yang sudah agak panik itu kan biasanya Pak SBY muncul, gitu kan. Wah itu MK kan punya 4 tugas, ya 4 tugas. Jadi MK itu jangan kemudian tidak disiplin sampai mengadili soal umur, soal usia, itu bukan anak MK. Tahu-tahu masuk ke situ. Padahal soal materi itu kan baru mau disampaikan gitu kan. Materi hukumnya nampaknya sudah diantisipasi. Ini menunjukkan ada keseriusan soal ini. Ya, artinya tidak kuat-kuat amat dong kalau begitu di MK-nya. Yang kedua adalah menyiapkan pengacara handal, pengacara hebat yang dipakai untuk melawan terhadap gugatan KMK 01 dan 03 KMK. Di situ dipimpin oleh Yusril, ada Otto Hasibuan, bahkan ada Hotman Paris dan sebagainya. Ini berarti tidak main-main. Ya Pak Ihsan, itu satu hakim itu bisa puluhan M loh, ininya. Ya biasa. Ya itu hakim pengacara bukan hakim. Pengacara itu bisa puluhan M satu karena mereka orang-orang terkenal, artinya butuh biaya besar. Nah, dalam konteks ini yang perlu diperhatikan yang pertama itu adalah materi gugatan, kualitatif dan kuantitatif. Apakah kemudian hakim MK ini bisa menerima materi kualitatif? Toh di tugas dia tidak hanya kuantitatif saja, TSM itu kan bisa kualitatif juga kan. Itu satu. Dan terstruktur itu kan kualitatif Pak, gitu kan. Kecuali masif, gitu kan. Yang namanya sistemik, gitu kan. Sistemik itu kan sistematis, itu kan berarti ada desain, yang desain ini kemudian dilakukan, itu kan kualitatif. Terstruktur itu kan melibatkan struktur dari atas ke bawah, termasuk struktur pemerintahan, itu kan kualitatif, bukan kuantitatif. Lalu kalau bicara tentang masif dan hasil pemilu, angka hasil pemilu, nah itu kuantitatif. Artinya apa? Ketika ada undang-undang pemilu terkait dengan istilah TSM, sementara MK itu mengadili sengketa pemilu, di antaranya karena ada undang-undang pemilu soal TSM, maka itu juga bicara bukan hanya kuantitatif tentang angka-angka hasil pemilu dan juga tentang masifnya saja, tetapi juga bicara tentang kualitatif, yaitu yang aspek terstruktur dan juga aspek sistematis. Ini kualitatif ya. Apakah hakim-hakim MK ini nanti akan seperti itu atau tidak? Itu soal apakah kemudian juga yang gugatan dibawa oleh 01 dan 03 itu betul-betul kuat gitu loh. Nampaknya ini kerja lama. Yang menurut 01 dan 03 ini itu sudah sangat lengkap, ya sangat lengkap.
semua pengacara, ada ratusan pengacara di 01, ada puluhan pengacara di 03, mereka bicara lengkap. Dan di situ kita tahu di 01 dan 03 itu ada juga pengacara-pengacara top, misalnya ada Bambang Wijayanto di situ, ada dan Julfa, ada Todung Mulya Lubis di 03, ada siapa lagi itu rumahnya di dekat rumah saya ini yang dia bicara itu juga terkenal yang Batak itu juga pengacara top. Jadi ini semua pengacara-pengacara top lagi keluar semua ya. Di sebelah di sana ada Yusril, ada Otto Hasibuan, ada kemudian Hotman Baris, ada yang agak sepuh itu siapa itu ya, pernah kasus itu gitu kan, senior ya. Sangat senior. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sangat serius. Berarti 01 dan 03 nampaknya sudah mempersiapkan diri juga dengan materi-materi gugatan yang cukup memadai. Ini asumsinya ke sana. Kemudian yang kedua bergantung kepada hakimnya, gitu kan. Hakim konstitusi ini ya, si Paman kan sudah nggak bisa ya, nggak bisa di MK sudah membuat sebuah keputusan dan sekaligus punishment bahwa mantan ketua MK Anwar Usman itu tidak dapat mengirim. Jadi 38 nih. 38 ini konstelasinya gimana apakah mereka betul-betul berintegritas atau tidak? Ya, dulu yang isu ya, namanya juga isu rumor di luar. Dulu itu selalu 5-4 gitu kan. Maka ketika 4-4 tinggal 1 Paman Usman diketok palu, itu kan sudah sebenarnya isu yang berkembang di publik 5-4. Kemudian kemarin semacam dalam tanda kutip terklarifikasi ya, terbukti ya, semacam terbukti, dibuktikan dengan formasi keputusan tentang usia presiden dan wakil presiden yang kemarin, gitu kan. Kok kemudian 4-4 kemudian diketok palu? Jangan-jangan rumor selama ini 5-4 itu betul, gitu kan. Jadinya kan begitu masyarakat, gitu. Nah, apakah kemudian sekarang kalau Paman nggak ada itu kan tinggal 4-4. Pertanyaannya adalah yang 2 diganti kemarin, termasuk salah satunya oleh Arsul Sani, itu ya apa? Dan semua tahu lah Arsul Sani itu kira-kira kemana, gitu, kemana. Dan Arsul Sani itu hanya tidak boleh untuk membuat ikut di dalam sidang terkait dengan P3 karena latar belakangnya dari P3. Tapi untuk di Pilpres dia dapat, gitu ya. Jadi bergantung bagaimana. Kalau tentang kompetensi hakim, saya pikir hakim tidak perlu diragukan. Soal integritas ini yang perlu ini. Yang kedua adalah ada kekuatan-kekuatan eksternal yang kadang-kadang punya pengaruh. Punya pengaruh, maka ini kemudian hakim tentu saja seringkali ada pressure kepada mereka dari masing-masing pihak. Nah, mereka kan juga siapapun punya akses untuk kepada hakim ini, akan mempengaruhi, akan pressure. Lagi-lagi sekuat apa hakim ini, tetapi terkadang, ini sekali lagi terkadang hakim itu dipengaruhi, dan buktinya banyak hakim yang kesuap, banyak hakim terintimidasi. Nah, itu sudah bukti-bukti masa lalu ya. Hakim kena suap di MK juga ada, hakim kena terintimidasi juga ada, dan kasusnya juga sudah banyak. Apakah kemudian ini termasuk di dalam hakim-hakim MK sekarang? Oleh karena itu memang pada akhirnya ada pihak-pihak eksternal yang kemudian juga ikut adu kuat supaya ada keseimbangan. Misalnya di sini ada pihak yang menginginkan tetap menangkan 02, ada pihak yang menginginkan ini dasar sekali diskualifikasi atau pemilu ulang tanpa Gibran. Jadi ini harus dipahami oleh masyarakat. Kalau tuntutan diskualifikasi ya berarti Prabowo Gibran tidak bisa masuk. Tapi kalau tuntutannya itu adalah pemilu ulang, maka bisa Prabowo masuk tetapi tanpa Gibran. Itu kan harus diluruskan dulu soal pemetaan seperti ini. Tapi soal sukses tidak sukses itu nanti keputusan hakim. Nah, biasanya ada pihak-pihak yang saling mempengaruhi. Baik pihak 01, 03 kan sekarang kekuatannya hanya di massa. Supaya menjaga hakim tidak terintervensi, menjaga hakim tidak
terintimidasi, menjaga hakim tidak masuk angin, ya mereka kawal misalnya dengan ini supaya hakim-hakim MK tetap punya kekuatan untuk independen, untuk terbebas dari semua intervensi dan intimidasi, dan hakim MK tetap kemudian bisa menjaga terhadap integritasnya. Kadang-kadang orang berpikir perlu penjagaan di eksternal supaya hakim ini merasa punya ada teman ketika mereka diintervensi. Ya, itu logika-logika yang berjalan di publik. Saya rasa seringkali seperti itu berkaitan dengan sengketa pemilu, khususnya di Mas Tony, sementara sidang sedang berlangsung, calon presiden ini merasa angin lalu karena menyiapkan berbagai persiapan, atur kabinet, omon sana omon sini untuk berjanji sana 4, sini 3, dan partai-partai pun mulai macam perahu oleng gitu melihat keadaan ke depan. Apa yang Mas Tony lihat? Iya, apa itu kan bagi tugas sendiri presiden gitu. Mempersiapkan calon presiden, menurut saya wajar saja mempersiapkan 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 calon kabinet. Cuman satu hal gitu kan, mari semua menjadi negarawan. Dan negarawan itu gimana? Jangan punya narasi ke publik hanya untuk bagi-bagi jabatan. Oke, tetapi bagi kriteria. Oke, bahwa untuk menjadi misalnya gitu kan, Pak Prabowo bilang untuk presiden kuat kita butuh dukungan semua partai. Tetapi kami mohon kepada semua partai memberikan kader-kadernya terbaik yang untuk mengisi sesuai dengan porsinya. Katakan misalnya Kominfo, betul-betul orang yang punya kompetensi di bidang ini sehingga bisa berkontribusi secara baik. Bukan hanya ini mendapatkan jatah dan bagian dari kue kekuasaan, tetapi betul-betul ini lebih berorientasi kepada tugas dan amanah untuk memperbaiki masa depan bangsa. Kemudian menteri Menko Polhukam, orang yang memang punya kemampuan untuk mengakses politik kepada semua pihak sehingga bisa menjaga stabilitas dalam konteks ini, stabilitas politik dan sebagainya. Itu narasi-narasi itu mesti muncul, masa harus diajarin sih gitu kan. Ya. Kemudian ada yang menarik diungkapkan oleh Pak Prabowo. Apa Mas Tony? Silakan. Pak Prabowo bilang bahwa ini kemiskinan saya tidak takut berani koruptor begini. Soal ini pemberantasan berani koruptor, pemberantasan koruptor. Semua presiden kan ngomong begitu. Iya, itu normatif gitu, ya. Kan publik kemudian sangat normatif sekali itu. Terus kemudian orang pun bertanya, ya tunjukkan dulu di Menhan bahwa kami di Menhan itu begini, A, B, C, tidak ada sama sekali kami jamin. Oleh karena itu ya ini kami akan lanjutkan di misalnya. Kalau kemudian ada orang yang membuat isu bahwa ada kasus yang ada di food estate kan, ya kami bantah itu tidak akan terjadi, kami begini. Itu saya yakin satu itu lebih meyakinkan karena bicara tentang track record. Kata orang Arab, lisanul hal afsakun min lisanil maqal. Track record itu jauh lebih dilihat oleh publik daripada janji. Satu. Yang kedua, kalau kemudian bicara tentang kami akan berantas korupsi, gitu ya kami melawan korupsi, bicara teknis saja dong, bicara strategi. Ya maka kami membangun strategi korupsi itu gitu loh. Korupsi, maka KPK itu kan data itu loh. KPK kami TTS kan kembalikan kepada masa yang lalu, tidak ada lagi ini sebagainya, marwahnya, kemudian integritasnya. Terus kemudian bicara lagi tentang kesejahteraan. Pertanyaannya, kalau sebesar apa kontribusi pemberantasan korupsi terhadap kesejahteraan rakyat? Ini juga harus bicara tentang data. Ini mungkin bisa menjadi salah satu korupsi itu yang kemudian membuat masyarakat itu anggaran itu tersedot, kemudian yakin bicara aja datanya A, B, C, D, sehingga kalau ini dipangkas misalnya di sini ini kalau kemudian kita tertibkan bisa memberikan masukan kepada negara sekian ribu triliun. Ya itu kan. Jadi masyarakat itu ini ada strategi, cocok ini jelas gitu kan, ada datanya, ada strateginya. Yang kemudian yang kedua, ini presiden lah, kita bicara konteks presiden ya.
Kecuali kalau kita bicara tentang kepada anak-anak SMA ya, mereka nggak bicara data, nggak bicara strategi, memang kapasitasnya tidak dituntut untuk itu. Tapi presiden dituntut untuk itu. Kemudian bicara tentang makan siang, saya masih belum paham ya, terus terang. Makan siang itu kemudian ini untuk memberantas kemiskinan, kita makan siang. Kalau kemudian makan siang diberikan makan, ya. Diberikan makan, emang kemudian pertumbuhan ekonomi jadi naik. Kalau diberikan makan, terus kemudian lapangan kerja terbuka. Diberikan makan, terus kemudian mereka ini. Beda misalnya, kami akan berikan BLT setiap bulan untuk sekian orang, satu orangnya 600 atau ini kan kemudian terjadi perputaran ekonomi. Amerika itu begitu, pernah tahun kalau nggak salah 2008-2009 ya, itu ketika terjadi krisis langsung kemudian dibagi rakyat uang, akhirnya ekonomi berputar. Ketika Indonesia pada saat Habibie dan Gus Dur pada saat itu langsung dinaikkan 100% itu gaji ASN, akhirnya uang masuk ke rakyat, berputar ekonomi itu sehingga menjadi recovery. Kalau makan ke supplier makan nanti. Saya terus terang apa pengaruhnya terhadap lapangan pekerjaan, apakah pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, apa pengaruhnya terhadap apalagi sampai kemudian fiskal. Saya nggak paham terus terang soal ini. Mungkin belajar ekonomi saya masih sangat rendah, jadi sangat dasar, belum sampai kali ya. Karena makan siang kemudian untuk memberikan kesejahteraan itu di satu sisi, di sisi lain, apakah ini bagian daripada memotivasi rakyat untuk bekerja? Kan tidak juga, justru bisa jadi kontraproduktif untuk ini. Oke lah, kalau orang gini misalnya gitu kan, ada banjir, kasih sembako, kasih makan, itu kan sifatnya insidensi karena ada situasi darurat. Kalau ini sebagai sebuah program situasi darurat dalam jangka waktu tertentu is okay, gitu loh. Tetapi ini kalau kemudian menjadi bagian strategi untuk mesejahterakan rakyat, memerangi kemiskinan, kok ilmu saya belum nyambung. Ya, mungkin saya harus banyak belajar lagi. Itu Mas Tony mesti banyak belajar lagi nampaknya. Banyak orang juga harus belajar lagi macam mana ilmu poco-poco macam begini gitu ya. Mungkin dalam sebuah tulisan apa akan Mas Tony tulis ini, cerita-cerita ini Mas Tony, dan judul apa yang akan disiapkan Mas Tony? Iya, nampaknya memang soal MK ini kemudian menarik ya. Soal MK ini menarik karena semua ini meskipun selama ini setiap sengketa pemilu khususnya Pilpres dibawa ke MK itu tidak pernah berhasil dan orang semua itu pesimis gitu. Sekarang dolar juga naik terus. Dolar ya sempat antara 15,5 15.800. Enggak 800. Udah 15.800. Selain memang kebijakan Fed ya Amerika, tetapi juga ada pengaruhnya menurut para ahli, saya bukan ahli ya, menurut para ahli ekonomi itu memang ada pengaruhnya terhadap sengketa pemilu yang belum tuntas. Ya, stabilitas keamanan dan politik itu kan juga mempengaruhi terhadap mata uang. Selain memang ada pengaruh global, sekarang ekonomi lagi tekan. Tetapi yang tidak kalah serunya bahwa kalau kita mau menyoroti tentang PPN menaik 12%, kemudian tol kemarin tahu-tahu naik, ya terus daya beli menurun, juga daya beli itu luar biasa turun. Iya, bukan saja. Ya daya beli masyarakat itu menurun, terutama kelas menengah itu middle class itu teriak-teriak, mereka protes. Justru middle class itu 60%-nya itu memberikan kontribusi konsumsi itu sampai 81,94%. Artinya konsumsi di Indonesia, perputaran ekonomi itu justru ditentukan oleh kelas menengah. Ya kelas menengah itu konsumtif. Kelas bawah itu kan meskipun jumlahnya besar, tetapi kan kecil konsumsinya. Dalam totalnya ya. Kelas elit itu juga jumlahnya karena terlalu sedikit. Yang paling banyak itu adalah kelas menengah dan mereka rata-rata orang perkotaan dan
suka konsumtif. Coba kita kalau lihat di kafe-kafe, di restoran, nongkrong, di restoran, meeting dan sebagainya itu kan kelas menengah gitu kan. Itu. Karena kita bisa bertanya, semua usaha-usaha itu gitu kan. Gojek misalnya, kalau kita naik Gojek tanya, rame nggak? Wah sekarang nggak seperti kemarin-kemarin lah, berapa tahun lalu gitu kan. Terus kemudian kita tanya warung kita, gimana warung omsetnya? Waduh sepi, jauh sekali. Itu kurangnya berapa? Saya suka iseng nanya itu. Saya ingin membuktikan survei yang dilakukan itu. Riset yang dilakukan benar apa enggak? Terkonfirmasi betul. Wah ada turun sampai 50%, turun sampai 30% gitu. Rata-rata. Baik itu warung kecil ya, maupun kemudian kita tanya kepada warung yang agak besar, termasuk kepada restoran juga, itu hanya kalau kita mau nongkrong food court inilah di Citos lah, di Citos atau kemudian di food court di galeri PIM itu kan memang isinya food court gitu kan. Kalau kita lihat nongkrong satu hari bandingkan dengan sebelumnya, dijumlahkan saja satu hari segini yang masuk ke food court ya, itu tetap jauh berkurang antara 30 dan menurut risetnya memang cukup besar. Maka middle class ini protes, kenapa middle class tidak disubsidi atau diberikan pengaruh, misalnya pajaknya dikurangi dan sebagainya. Ini pajak malah naik. Dan orang sering kali bilang begini, ada alasan tol itu kan untuk mobil itu kan kelas menengah ke atas, ngapain disubsidi itu kan, nggak perlu disubsidi. Kita justru itu begini Pak, tukang sayur itu ya, tukang sayur yang dari Jombang masuk Jakarta itu kan mobil kalau naik, apalagi sekarang Pertalite itu sudah dibatasi untuk mobil-mobil tertentu, mau semua mau diarahkan ke Pertamax itu. Kemudian kalau masuk ke tol ya, sayur jadi naik apa enggak? Kan naik. Sayur dikonsumsi siapa? Dikonsumsi masyarakat kecil. Jadi salah kalau kemudian orang menganggap bahwa tol itu adalah tidak punya pengaruh dan tidak ada kaitannya dengan masyarakat miskin. Itu salah besar. Truk itu lewat tol, kecuali pemerintah menyiapkan baling-baling untuk truk sehingga nggak lewat bawah, nggak sembayar lewat atas gitu kan. Kemudian turun gitu. Mas Tony, ini ada yang nanya ini pendengar ini titip pertanyaan katanya, Mas Tony, ini MK ini akankah menyelamatkan P3 dari lolos parlemen, karena saya ini pencinta P3 dari sejak saya memilih katanya. Nah ini kan akan hilang partai saya ini. Nah, gimana Mas Tony ini pendengar kita yang pencinta P3 zaman sekarang ini, nampaknya dia taunya Ka'bah yang ditusuk gitu. Gimana Mas Tony? Berdoa adalah Pak. Oh gitu. Ada. Tapi yang jelas tidak mudah bagi P3, apalagi P3 ini itu tidak nampak bekerja mempersiapkan dengan infrastruktur yang kuat ya, terutama dengan pengacaranya lah, dengan timnya lah untuk itu. Sebenarnya kan P3 itu dua periode ini melakukan kesalahan yang fatal. Itulah akibat partai ketika tidak konstituen, tidak mengakomodir terhadap aspirasi konstituen. Hanya itu saja tidak mengakomodir aspirasi konstituen, kan? Ya, termasuk kita lihat sekarang yang menarik juga ketika AHY bilang ya kita bagus ini Demokrat dibanding seandainya kita masih di koalisi lama gitu loh. Kok jadi kayak blunder terus AHY ini ya. Jadi saya dulu berharap AHY ini adalah orang dari Alfa karena muda yang bisa di branding lah untuk pemimpin masa depan bangsa. Saya sering ngomong ke teman-teman, ini AHY keren ini, bisa ini sih. Tapi kalau kemudian kita lihat gitu loh, ternyata dia tidak teruji oleh seleksi alam di lapangan. Beroposisi 9 tahun, setahun sudah blank-out. Jadi bingung juga kita. Jadi dia bilang bahwa partai ini itu kan paling elektabilitas perolehan suara paling kecil dan kursinya 42 paling kecil, turun terus. Kenapa? Lagi-lagi dia tidak aspiratif gitu kan, membuat konstituen itu kecewa. Itu problemnya. Jadi gini, ada beberapa faktor yang membuat naik turunnya elektabilitas atau perolehan suara partai. Yang pertama itu adalah, kalau partai konteksnya partai ya, yang pertama itu adalah aspirasi.
Iya. Kalau dia aspirasi dengan konstituennya, maka kecenderungannya naik itu akan besar, ya, Mhm. punya potensi untuk naik, untuk terpilih. Yang kedua itu aspirasinya itu apa? Aspirasi itu bisa bersifat insidental seperti Pilpres, ya, bisa bersifat yang lama. Aspirasi itu yang ngopeni, istilahnya ngurusin konstituennya gitu loh. Nah, kenapa PDIP besar? Mohon maaf, saya harus katakan dengan objektif. Saya sampai penasaran PDIP dihajar isu, oh PKI nggak mempan, udah RUHIP, dihajar isu korupsi nggak mempan pada saat itu. Saya tanya, saya cari betul untuk ketemu sama orang PDIP apa rahasia di balik itu. Ternyata Ibu Mega punya ketegasan berdasarkan survei. Kalau ternyata di dapil A itu kok elektabilitasnya suaranya PDIP turun, maka dikumpulkin, di warning mereka. Kalian kalau sampai turun kami PAW. Kerja keras mereka aspiratif, gitu. Ya, makanya mereka militan, gitu. Terus kemudian nampaknya juga partai militan itu kan dua, PKS, PDIP dan PKS. Dari itu yang kedua itu adalah bergantung kepada, ya, kalau pertama isu-isu itu apa aspirasi atau tidak. Yang kedua bergantung kepada calegnya. Kalau calegnya itu adalah orang-orang yang memang berpilih, orang-orang yang memang punya pengaruh, gitu kan, apakah orang lama atau orang baru, maka PAN mengambil artis, gitulah, maka signifikan mengungguli Demokrat. Yang ketiga itu adalah lagi-lagi karena demokrasi kita demokrasi uang, gitu kan. Kalau bahasa kemarin kan demokrasi liberal lah, demokrasi kapitalis lah, ya demokrasi uang intinya, demokrasi modal yang siapa modalnya paling banyak, ini makanya partai-partai ya banyak yang kemudian ngasih. Oke, kamu nyalon, ini aku kasih duit 10M, nyalon 10M. Kalau 10M 100, itu yang kasih T dikeluarkan. Kemudian satu dapil 10M misalnya. Satu dapil dipilih mana yang paling potensial untuk jadi kasih. Ya, makanya sejumlah partai melakukan hal itu. Dari situlah Pak Ihsan dan para pendengar hasil itu ada beberapa orang yang habis 50M nggak jadi loh. Ada teman saya, ini informasi dari mereka sendiri. Ada teman saya bilang habis berapa? 16,5. Nggak jadi, padahal dia itu sudah dia orang terkenal, dia udah berapa periode di DPR, dia pengurus partai, dia pengurus teras partai, kemudian dia sudah habis banyak gitu incumbent, tapi tetap nggak jadi 16. Saya ketemu lagi yang lain, itu ada kawan di DPR, dia bilang sama saya, Bang, kalau 20M itu Bang, itu antara mati hidup Bang. Ya, jadi itu pun mepet Bang, gitu kan. Itu 20M Bang, gitu. Ya, kalau di bawah 20, wah Bang, itu berat Bang. Kalau 20 lebih banyak nggak jadinya. Kalau dia jadi itu nasib Bang, gitu kan. Itu betul-betul itu. Dan betul, kemarin saya kumpul dengan 7 orang anggota DPR, yang jadi cuma satu di antara mereka. Padahal incumbent, ada yang pernah jadi ketua komisi, nggak jadi pula, gitu loh. Ya, ketua komisi kan berarti sering di TV, punya popularitas, punya pengalaman, ya dari partainya dan sebagainya, punya infrastruktur di bawah, nggak jadi pula. Dan mereka, lu habis berapa? Nyebutin semua. Jadi inilah demokrasi modal, ya memang, maka partai-partai yang menyiapkan modal itulah partai yang bisa mempertahankan suaranya. P3 dapat modal apa enggak? Saya dengar P3 nggak buat duit, nggak punya modal untuk memberikan pada yang lain. Kalau kemudian dia dikasih berapa gitu kan, 100M, ya nggak ada artinya. Ya paling enggak kalau kemudian setiap dapil ada 80 dapil, dia ambil saja 180 dapil misalnya, dia ambil masing-masing dapil, dia siapin 10M, itu kan berarti ada 800 miliar kan. Itu Pak Ihsan itu yang tengahnya. Luar biasa. Terima kasih Mas Tony pagi ini telah menemani pendengar di berbagai tempat. Mungkin sampai bertemu pekan depan bersama Mas Angga mungkin. Insya Allah. Iya, Ramadan sudah separuh jalanan ini. Terima kasih Mas Tony pagi ini. Sudah 35 menit 5 menit, ya, lebih 5 menit kita nih. Terima kasih Mas Tony. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.